Itu yang bikin lagu-lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, terus Gugur Bunga, itu gue masih bingung, nggak tahu ya cucu-cucunya dapat royalti nggak sampai sekarang. Makanya harus diperhatikan lah nasib-nasib musisi zaman dulu, zaman sekarang, sama zaman yang akan datang. Enggak ya. Seni musik dulu gue punya buku warnanya oranye, hijau, itu buku lagu-lagu daerah semua. Itu mesti ada tugasnya. Enggak. Kalau anak-anak sekarang berhubung gue punya anak, kagak diajarin itu lagi. Gitu. Boleh dengerin lagu luar, emang enak sih lagu-lagu luar, itu sebagai referensi bermusik aja. Tapi hatinya tetap Indonesia. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Dan hari ini teman-teman, kita sudah kedatangan salah satu tamu spesial. Beliau ini merupakan, bisa dibilang legenda mungkin ya, karena Kalau legenda sudah almarhum oh dong. belum ya. Belum dong. Legend gitu kan, living legend gitu kan. Mobil legend kali. Legend. Dan milenial dikit lah. Milenial dikit. Aduh. Di sini udah ada Abang Giox Ya. dari Super Glad. Super Glad. Keren sih ini sih. Karena di zaman saya nggak ada Bang yang kayak abang gini. Oh, kayak gimana tuh? Yang luar biasa lah kan. Luar biasa kayak karya-karyanya itu kan. Bener. Emang bener. tahu? Tadi nih setengah jam sebelumnya nih ya. Ini saya dengerin terus loh. Oh ya? Iya. Oh. Yang dari album-albumnya Abang itu tuh. Album mana yuk? Ayo. Albumnya. Aduh, bentar Ya, nyontek pokoknya dulu. itulah. Iya. Ya, terima kasih. Lagunya judulnya itu apa namanya? Kita apa ada setan-setannya. Oh, Bukan satu. Terus apa berteman dengan setan. Yeah. Kayak gitu. Gila, kita diajak berteman dengan setan, guys. Gitu. Ini keren banget. Tapi Bang Giox gimana, apa kabar, Bang? Baik, kabar stabil. Stabil. Lagi sibuk apa, Bang? Ya, lagi sibuk nunggu biar cepet aja nih pemilihan umum, biar job manggung lancar lagi. Biar satu putaran aja gitu ya Bang ya. Satu putaran kelar. Iya. Yeah. Jadi nanti sisanya seremoni Super Glad bisa diundang gitu Nah, lah ya. itu dong. Tujuannya itu. Tujuannya itu ya. Keren. Bang, kalau boleh tahu sejak kapan nih Bang udah mau mulai karir di dunia musik ini? Oh, kalau karir sih, kalau main musik sih gue dari SD SMP sebenarnya udah. SD tuh masih main drum sama band keluarga. SD tuh bawain Beatles, Led Zeppelin sama Om gitu ya. Deep Purple, ngerti nggak? Ngerti. SMP tuh udah mulai bawain Sepultura kayak gitu-gitu, Anthrax. Masuk SMA juga ya band-band festival gitulah, main-main band-band festival. Terus sampai kuliah main-main di kafe. Nah, habis itu profesionalnya itu sebenarnya sih main di kafe juga udah termasuk profesional ya, dapat bayaran ya. Itu dari zaman SMA kuliah deh. Pas benar-benar masuk labelnya itu tahun 99. 99 tuh gue gabung sama Waiting Room. Waiting Room itu sekarang terbelah dua. Yang satu Brandal, satu Super Glad gitu ceritanya. Oke. Berarti emang Abang tuh dari awal mau berkarir di dunia musik itu emang udah path-nya, jalannya sudah passion dari kecil gitu lah ya. Dari kecil dan tidak berubah gitu sampai akhirnya menjadikan passion itu jadi sebuah profesi gitu lah ya Bang. Iya, sampai sekarang juga kerjaannya juga nggak jauh-jauh dari musik. Saya sebagai mixing engineer di Synchronous Fest, terus dibikin jingle kayak gitu-gitulah. Ada studio juga ya kan. Berarti ini Abang di dunia musik ini udah lebih dari berapa tahun nih Bang kalau boleh tahu nih? 20 tahun lebih lah ya. Iya bisa sih. Lebih lah ya, sekitar segitu lah ya. 20 tahun lebih nih. Abang kan pasti ngikutin dong perkembangan musik-musik Indonesia dari zaman yang bener-bener zaman dulu, bahkan mungkin sebelum saya lahir mungkin ya. Sampai sekarang gitu kan, sampai yang udah mendunia gitu, musik-musik kita juga udah banyak keluar negeri gitu kan. Nah, dari sudut pandang Abang sendiri ngelihat musik Indonesia tuh kayak gimana sih Bang saat ini? Saat ini sih lebih maju.
Lebih maju, lebih banyak variasi karena teknologi sudah gampang. Kalau zaman dulu itu dapat satu kaset aja tuh yang rare mesti nunggu teman pulang dari luar negeri, bawa plat, bawa segala macam, udah gitu direkam double tape, terus dikuliknya pakai tape juga, nyari informasinya mesti dari buku, ya itu susah dulu, buku ada Vista, majalah musik Vista segala macam. Kalau sekarang kan tinggal klik, anak-anak bisa tahu. Iya, Wah, mau lagu zaman dulu tahun berapa juga gampang sekarang. bener sih. Nah, udah gitu itu dia yang bikin anak-anak sekarang lebih maju dari dulu. Kalau menurut gue itu sarananya sih. Dari internet segala macam itu lebih gampang. Tapi kadang nih Bang ngelihat ya kan perkembangan zaman nih, kan Abang bilang kayak tadi lebih gampang untuk akses ke musik-musik yang mungkin dari zaman dulu sampai zaman sekarang, atau mungkin kalau dulu kan mungkin cari referensi agak susah gitu ya Bang ya. Iya. Akhirnya menggali kreativitas sendiri gitu kan. Nah, tapi menurut Abang kalau semakin kesini berasa nggak sih mungkin kayak ada penurunan dari kreativitas atau Penurunan. gimana? Manja. Hmm, Kalau saya lihat nih anak-anak sekarang jadi lebih manja, ya enggak ya. Manjanya itu ya kalau zaman dulu tuh nyari studio rekaman tuh susah banget, ya kan. Nah, kalau sekarang itu lu bisa rekaman di rumah sendiri pakai sound card, bisa sendiri. Nggak perlu take drum live, bisa gambar drum, tuh. ya kan. Jadi effortnya lebih semakin banyak digampangin, jadi dia semakin manja, ya nggak? Jadi kalau dulu gue lihat orang, wah nih orang jago nih main drum, main bass nih, gue samperin orangnya, bisa ngobrol, ajarin dong, oh gini gimana sih, gimana, ya udah lo ikut gue gini. Kalau sekarang kan lihat YouTube bisa, ya kan. Jadi kurang interaksi sosialnya kurang gitu. Kalau menurut gue. Oke, ini menarik sih soalnya emang kayak kalau gue sepribadi yang ngeliat ya Bang ya, kayak temen gue juga bisa tuh mixing lagu tanpa dia sebenarnya bisa main alat musik. Nah iya, pakai handphone aja Pakai bisa handphone aja sekarang. bisa bener. Jadi dia bisa kayak cuman ngemasukin kunci-kuncinya doang, tapi begitu disuruh main live gak bisa gitu. Apalagi sekarang udah ada teknologi AI kan. Wah, AI lebih tinggal klik aja mau lagu model apa, ya kan. Set. Bener sih. Berarti memang teknologi ini nggak bisa menjadi sebuah sebuah patokan bahwa kreativitas anak-anak tuh bisa lebih berkembang gitu ya seiring berjalannya berkembangnya teknologi gitu kan ya. Iya benar. Mungkin ya kalau gua sih mendingan itu teknologi dimanfaatkan sebagai referensi saja. Kalau masalah kreativitas balik ke diri sendiri. Tetap originalitasnya harus ada gitu Iya ya. dong. Harus bisa menciptakan create something gitu yang memang nggak harus ngikutin teknologi itu sebenarnya. Paham. Tapi nih Bang, kalau misalnya dari Abang sendiri, Abang ngeliat musik tuh apa sih, kayak arti musik tuh apa sih buat Abang? Arti musik tuh banyak, luas. Itu arti musik tuh bisa sebagai tujuan hidup, yang tadinya stres jadi nggak stres, ya kan. Penyemangat jadi semangat lagi. Terus bisa juga itu dia berperan banyak sebenarnya musik itu. Apalagi pada waktu zaman kita perjuangan kan, agak ada media segala macam, ya kan. Ada radio, ya kan. Makanya tuh ada tuh lagu-lagu zaman dulu tuh musik kita appreciate juga tuh, lagu-lagu perjuangan, Maju Tak Gentar. Dan contohnya itu bisa bikin orang-orang semangat, ya kan. Oh, ya gitulah. Pokoknya no boundaries, enggak. Berarti tapi kalau misalnya nih Abang kan udah menciptakan banyak lagu nih, berarti kan karya Abang udah banyak pasti kan. Ya nggak banyak banget juga sih. Tahu lah, banyak. Udah aku Google soalnya tadi. Itu kan gampang kan teknologi, tinggal Google. Gitu. Nah, kalau misalnya Abang dari karya-karya Abang ini gitu kan ya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang pingin Abang sampein gitu ke masyarakat? Sebenarnya lagu-lagu dari Superglad itu tentang kisah hidup anak-anak sih. Itu berdasarkan kisah hidup anak-anak. Terus banyak tema juga kan yang diangkat tuh. Itu juga di Superglad tuh ada lagu judulnya Mari Bangkit. Itu sempat dipakai buat PON. Lagu PON tahun berapa, lupa aku tahun berapa ya. 2004 ya, siapa itu Mari Bangkit itu kita juga nggak tahu, ternyata dipakai buat itu. Emang lagunya buat penyemangat tuh ya. Kalau
belum tahu, googlingnya namanya judulnya Mari Bangkit ya. Mari Bangkit. Terus ada juga satu itu buat HIV ya kan, karena dulu zaman-zamannya saya itu banyak teman-teman yang meninggal karena HIV, karena narkoba itu. Akhirnya dipakai theme song buat HIV oleh MTV. Nah, berarti memang di balik setiap karya Abang ini ada kisah yang tertulis di situ gitu. Dan memang tujuannya untuk pendengar juga mengerti gitu ya, menjalani kisah itu gitu ya. Ya mungkin ada sono yang contohnya berteman dengan setan. Itu bukan ngajakin berteman dengan setan. Jangan sampai berteman dengan setan. Kalau berteman dengan setan lo bakalan kayak gini. Gitu. Berarti emang diselipkan nilai-nilai positif di balik dari judul yang mungkin kita bilang clickbait sekarang gitu ya. Clickbait. Itu film clickbait bagus-bagus semua ya. Bener. Nah Bang, balik lagi mungkin tadi kan Abang juga udah sempet bilang kan kayak lagu mungkin Maju Tak Gentar itu bikin semangat. Terus dari lagu yang Abang juga bikin tadi apa? Mari Bangkit itu juga membuat orang jadi semangat, terpacu gitu lah ya untuk melakukan sesuatu gitu buat negara ataupun untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, Abang ngeliat nih musik ini kan bisa menjadi sarana apa ya, penggerak berarti kan bisa dibilang begitu ya. Itu. Nah, berarti ada kemungkinan juga dong musik ini bisa menjadi propaganda sebenarnya. Banyak. Sudah itu zamannya Lekra. Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat. Itu ada genjer-genjer, Genjer-genjer itu sebenarnya buat penggerak para petani, Tani biar semangat. Dulu PKI kan, itu zaman-zaman dulu ya kan. Itu propaganda juga. Nah, terus pada penjajahan Jepang kalau nggak salah itu ada Bagimu Negeri itu juga. Pokoknya yang di Indonesia sebagian besar berjuang tergerak gara-gara lagu, gara-gara musik gitu. Karena sarananya emang radio waktu itu ya kan. Di luar banyak, kayak ada banyak Rage Against the Machine ya kan, itu tentang pemberontakan juga. Terus Bob Marley Get Up Stand Up tentang penindasan kulit hitam ya. Propaganda di negaranya yang lagi tertindas biar gimana gitu. Bisa banget gitu. Bisa banget. Berarti memang musik ini bukan cuman sekedar entertainment gitu ya, tapi ini juga sebuah alat penggerak buat orang-orang menjalani kehidupan sebenarnya gitu benar. Kan ya. Untuk semangat. Bener sih Bang. Tapi berarti musik ini bisa dikatakan gawat banget dong ya Bang ya. Impactnya segitu besarnya. Ya tergantung gimana musik itu dikemas dan gimana orang sering ngedengerinnya, tujuannya buat apa, ya kan? Nice. Tujuannya buat bener juga. Tujuannya buat apa? Kalau buat galau-galau ya kan bisa juga tujuannya buat nembak cewek. Universal. Ya benar. Tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Iya. Nah, Abang ngeliat nih selama karir Abang 20 tahun belakangan ini kan pasti pemerintah juga banyak terlibat dong ya. Ada keterlibatan pemerintah pasti di sektor kreativitas atau kesenian gitu ya. Tapi menurut Abang sendiri nih dari sudut kacamatanya Abang gitu kan ya. Nah, gimana sih Abang ngelihat pemerintah ini memberikan kontribusinya di dalam dunia musik? Kurang sih kalau kata gue. Karena gue bermain di musik yang komunitas, bukan musik mainstream. Kalau musik mainstream mungkin diperhatikan oleh mereka, ya kan. Ada wadahnya. Sedangkan musik-musik komunitas kayak Spurgat dan teman-teman yang lain, mereka bergerak sendiri, bikin event sendiri. Walaupun keluar negeri, modal sendiri, nyari sponsor. Kayak anak-anak Turtles Junior itu, mereka habis tur Eropa modal sendiri dari sponsor-sponsor. Kenapa pemerintah kagak ngebantu gitu? Itu kan termasuk mengharumkan nama Indonesia juga, ya kan? Kenapa nggak bantu ngesponsorin gitu ya? Dan gitu juga di tiap-tiap daerah itu kenapa nggak ada tempat gigs, ya kan? Yang khusus buat berkesenian, nggak di musik aja, di tari juga musik kan? Terus bayangin aja tuh, banyak potensi besar itu di
Indonesia bagian timur itu rap-rapnya bagus-bagus, band-band hip hopnya, ya kan. Reggae gitu ya. Mereka tuh komunitas sendiri, kalau ada tempat pasti lebih maju, ya kan. Oke. Berarti alasan mereka gerak sendiri itu mostly karena tidak adanya keterlibatan pemerintah gitu. Pemerintah nggak turun di situ gitu. Iya, mungkin pemerintah tidak mengerti apa, nggak tahu juga, ya kan. Ya taunya kan yang band-band gede doang pemerintah, ya kan. Jadi yang komunitas mungkin belum terjangkau gitu lah ya. Iya. Iya, ya. Mungkin ini bisa sih menjadi sebuah catatan gitu ya, menjadi sosialisasi ke depannya supaya band-band lokal atau yang dari daerah ini juga semakin diperhatikan gitu kan. Iya, harus untuk mengharumkan di mata luar. Mereka dikenal di luar, di negerinya sendiri enggak. Iya. Bener sih. Iya. Bahkan memang ada yang lebih, namanya kalau disebut di luar mereka lebih tahu gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri kayak yang apaan itu gitu kan. Indonesia yang mainstream doang taunya. Bener. Berasa ya pernah kayak gitu ya Bang ya? Emang sampai sekarang juga gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Lagi curhat hari ini. Aduh. Nah, abang ngelihat kan berarti perbedaan yang signifikan di antara musik luar negeri dengan musik Indonesia gitu kan ya Bang ya. Nah, kalau misalnya dari abang balik lagi gitu dari abang sendiri, mungkin abang ngelihat gimana sih pengaruh gitu musik luar negeri ini begitu masuk ke kita gitu. Apakah ini menggeser budaya kita dan akhirnya kita menjadi lemah gitu ya, bisa dibilang kita jadi negara yang tidak berbudaya lagi. Bisa jadi gitu. Makanya itu dasarnya mesti satu sih, pendidikan. Sekolah zaman dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang nggak ada. Terus seni musik dulu gue punya buku tuh warnanya oranye, hijau, itu buku lagu-lagu daerah semua. Itu mesti ada tugasnya, enggak. Kalau anak-anak sekarang berhubung gue punya anak kagak diajarin itu lagi, ya kan. PMP sih itu yang penting tuh. Pendidikan Moral Pancasila. Biar rasa nasionalisnya itu ada. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang itu boleh dengerin lagu luar, emang enak sih lagu-lagu luar itu sebagai referensi bermusik aja. Tapi hatinya tetap Indonesia. Tetap nasionalis. Nasionalis. Iya, bener sih, karena memang kalau kayak aku di sekolah aja ya Bang ya. Dulu yang lagu-lagu daerah yang aku tahu paling cuma Apuse, Ampar-ampar pisang. Apalagi cuma itu aja gitu. Manuk Dadali juga yang umum gitu. Manuk Dadali juga baru tahu belakang-belakangan kayak gitu. Memang banyak yang akhirnya miss gitu, nggak, pendidikannya kurang gitu ya Bang ya. Bener. Nah berarti memang kalau misalnya kita ngomongin musik nih, harusnya bisa lah ya kita mengambil yang baik dari barat, misalnya kayak inovasi-inovasi mereka, kreativitas mereka dalam cara membuat musik itu. Iya. Tapi tetap dengan nasionalis Indonesia. Keren Bang. Harus Keren, gitu Bang. Karena kita hidup di Indonesia. Tapi susah gak sih Bang ini mempertahankan hal itu? Karena kan memang ya gak bisa bohong lah, pengaruh dari luar negeri ini kan kenceng gitu ya. Untuk kita bermusik sendiri, untuk kita menciptakan karya sendiri, pasti sedikit banyak bisa jadi terpengaruh gitu sama budaya luar. Yang sebenarnya juga terpengaruh budaya luar musiknya. Cuma liriknya lirik Indonesia kan. Lirik Indonesia. Dan di kehidupan sehari-hari anak-anak kayak gitu. Jadi nggak jiplak buat kebudayaan luar. Nggak ngejiplak buat kebudayaan luar. Iya. Tetap ada ciri khas Indonesia gitu lah ya. Itu dia, makanya nasionalisme dalam pribadi seseorang itu penting. Nah gimana nih Super Glad memberikan rasa nasionalis itu di dalam lagu-lagunya Bang, kalau boleh tahu? Zaman dulu ya karena kita dulu lahirnya tahunnya beda-beda tipis, mungkin pendidikannya sama, ya kan. ya dari situ. Dari situ gitu ya. Oke. Memang sih, berarti selain dari musik itu sendiri, dari liriknya pun juga itu penting ya Bang ya. Penting. Menggambarkan nasionalis dari lirik itu juga sebuah hal yang sebuah hal yang harus dilakukan gitu ya. Harus. Banyak lah kata-kata bahasa-bahasa baku Indonesia yang anak-anak sekarang baik yang ngerti juga. Lo tau Dian Piscesa nggak? Enggak. Nggak. Apa itu Bang? Dian Piscesa itu vokalis wanita. Rafika Duri.
Oke. Miriam Bellina. Pernah dengar? Nah, Bro Ripe Solima. Nggak tahu. Nah, Bro Ripe Solima itu legend, seorang vokalis almarhum. Dia tuh berkarakter. Bininya banyak, ada Neta Sarawak dari Malaysia segala macam. Nah, itu sempat mengharumkan nama Indonesia juga, itu dipanggil ke luar segala macam. Karena ciri khas vokalnya dia. Tillman Brothers, tahu Tillman Brothers? Pernah dengar juga. Tillman Brothers itu malah sebelum Beatles sama Elvis ada, mereka kibatnya ke situ. Dia bawain rockabilly itu tuh apa timur. Karena dulu masih susah main musik keberat-beratan di sini, ditangkepin di Indonesia. Mereka kabur ke Belanda. Mainnya di Belanda. Iya, tinggal di Belanda. Iya. Daniel Saulika juga asli orang Indonesia sebenarnya kan. Dia ke Belanda. Pada maju semua di luar. Karena itu dia, musik kurang dihargain sih di sini. Malah dulu sebagai ancaman malah. Kus Bus sempat ditangkap. Iya. Ya kan, gara-gara sering membawain lagu Beatles, lagu luar, Bung Karno, karena bisa menggeser kebudayaan katanya sih, ya kan. Padahal sih itu sih mindset doang sih. Oke. Ini makin kesini obrolannya makin serem ya. Pulang gue diculik nggak nih? Aman gak nih? Aman lah ya. Nah Bang, kalau misalnya kita tanya nih, harapan lu buat musik Indonesia ke depan apa nih Bang? Yang pasti maju dan beragam, banyak cirinya tanpa meninggalkan rasa nasionalis, ya kan? Karena lo hidup di Indonesia, gimana cara lo majukan musik Indonesia ke luar negeri? Banyak Dis Brian. Ya betul, dicobain. Agnes Monica. Banyak. Itu sudah memampukan Indonesia. Oke. Banyak sebenarnya musisi yang berpotensi di Indonesia, cuman tidak ke blow up. Mereka taunya malah, orang-orang luar tahu malah dari internet. Wah, ada band ini gitu. Makanya kenapa pemerintah tidak menaungi itu semua? Jadi terarsip tahu. Jadi diwadahilah, diorganisir, tidak bergerak sendiri. Iya. Karena selama ini mereka bergerak sendiri. Betul sih. Nah kalau misalnya ada nih buat teman-teman kita dari kawan muda gitu ya, yang pingin serius gitu dalam bermusik gitu, Abang ada tips gak buat mereka? Pantang mundur. Lo kalau mau main musik, lo mesti berani gembel. Beneran. Berani susah, ingat. Gue itu main musik dari dulu sampai sekarang juga banyak hambatannya sebenarnya sih. Cuma karena passion gue, jalan terus, Tumbur terus. ajar terus. Ternyata menghasilkan. Dulu orang tua, apa sih jadi pemusik, dapat duit dari mana lo segala macem. Kalau mesti kuliah sekarang, gue ikutin kuliah segala macem. Enggak ya. Tapi ternyata ngeliat juga kan, bisa menghasilkan. Oke. Kalau Abang lihat ajang pencarian bakat nih Bang, kan banyak nih sebenarnya ajang-ajang pencarian bakat di Indonesia. Sekalipun itu memang yang menaungi swasta gitu, bukan dari pemerintah gitu kan ya. Nah, Abang sendiri pendapatnya gimana nih Bang tentang ajang-ajang pencarian bakat ini? Bagus juga tuh. Cuman ya kalau bisa sih ajang pencarian bakat itu kebanyakan bawain lagu-lagu orang juga kan. Iya. Kalau bisa sih mereka punya karya sendiri. Jadi bisa langsung terseleksi tuh kalau punya karya sendiri, ya kan. Kalau bawain lagu orang sama aja lah nyeleksi band vokalis kafe segala macam, sama aja kan nyanyiin lagu orang. Nah, kalau mereka punya karya sendiri kan seenggaknya lebih tahu, oh karya lu kayak gini. Oh bagus juga, oh gitu. Berarti musikalitasnya lebih terukur lah ya kalau dia punya lagu sendiri gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya ini ada pertanyaan katanya, setuju nggak jika musik itu punya masa depan cerah bukan sekedar hobi, karena sering dianggap remeh karena hanya dilihat dari sisi gaya hidupnya aja. Padahal musik itu luas kan, bukan sekedar ngeband tapi juga bisa masuk ke dunia film, dunia iklan dan lain-lain. Setuju banget. Kita udah ketinggalan jauh nih. Di luar sana tuh musik scoring, jingle, dubbing itu profesi yang mahal. Foley
yang kayak buat suara orang jalan itu bayarannya udah berapa ribu dolar. Setuju banget. Makanya banyak juga sih teman-teman di sini yang kerja di luar tapi pakai internet gitu, kerja mobile. Karena emang harganya kencengan di sana. Bener sih, nggak bisa bohong sih. Benar. Kalau di sini belum, kalau harga temen lah ya. Diskon lah gitu. Belum mulai kerja udah diminta diskon gitu kan. Editor juga tuh, waduh, klien bayarnya berapa, revisinya 6.000 kali. Iya nggak? Bener nggak salah. Bener. Sama kayak musik kayak gitu. Berarti kawan muda ini bisa memanfaatkan lah ya teknologi ini. Teknologi bisa, lo nggak perlu kerja di sini lah, lo kerja di luar pakai web banyak itu yang nerima dari luar itu banyak kok. Bener sih, kan dapat gaji luar, hidupnya di Indonesia Iya, murah meriah, cepet kaya. lo tinggal kasih portfolio aja, lo kerjain ini jadi. Bener sih, udah banyak sih platform-platform yang atau website-website yang menyediakan itu ya bang. Banget. Itulah kelebihan zaman sekarang kayak gitu. Dan sebenarnya dari website-website atau platform-platform itu justru masih kita bisa lihat lah ya seberapa kreatifnya akhirnya anak-anak itu bisa ini kan ya, bisa berkreasi gitu lah ya, bisa berkarya gitu. Iya bener sih. Nah bang, terakhir mungkin nih, apa sih harapan abang nih buat Indonesia maju? Buat Indonesia maju harapannya ya maju semua lah ya, ada kebudayaan kita harus maju, musik, kebudayaan daerah tuh banyak kayak tarian, bahkan orang luar pun gamelan di Belanda banyak. Masuk pelajaran di luar ya kan, di kampus-kampusnya. Harapannya ya semoga kedepannya bisa bersinergi dengan kaum milenial untuk memajukan musik Indonesia. Sehingga musik Indonesia tuh nggak gitu-gitu aja. Lebih banyak variasinya. Dengan ciri khas Indonesia. Mungkin bisa tuh alat musik daerah juga banyak dipergunakan. Sasando pakaian elektrik belum ada, kan? Keren juga idenya. Iya. Sasando elektrik gitu ya. Mungkin kalau buat dunia musik sendiri nih bang, apa sih yang menurut abang hal terpenting yang harus dibenahi saat ini? Hak cipta. Itu yang bikin lagu-lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, terus Gugur Bunga, itu gue masih bingung, nggak tahu ya cucu-cucunya dapat royalti nggak sampai sekarang. Itu yang gue masih tanda tanya karena nggak tahu. Kenal juga gitu. Itu dia, itu karena kalau nggak ada mereka kita nggak merdeka loh, nggak ada musik kita nggak merdeka, nggak ada semangat untuk juang. Makanya harus diperhatikan lah nasib-nasib musisi zaman dulu, zaman sekarang, sama zaman yang akan datang. Masalah hak cipta, royalti harus dipertimbangkan, dijaga. Luar biasa. Berarti memang bukan hanya menjaga nasionalitasnya doang, tapi memang menjaga karyanya juga ya bang. Iya. Sehingga mungkin anak cucu bener sih, karena lagu Indonesia Raya juga kita ingin sampai sekarang kan ya. Itu kan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan nggak bisa hilang bener. Mungkin anak cucunya pada dapat royalti atau enggak? Betul. Masuk akal sih. Berarti mungkin ini bisa jadi catatan gitu ya buat pemerintah gitu ke depannya tentang musisi-musisi yang terdahulu gitu, yang sekarang sama yang mungkin yang akan datang gitu, itu bisa menjadi sebuah PR ke depannya gitu kan, untuk lebih diperhatikan lagi. Keren sih bang, thank you bang Giok. Terima kasih banyak sudah mampir ke Rumah Indonesia Maju. Udah ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama. Udah sharing ilmunya juga. Semoga saya bisa cepet-cepet nih dapat tiket
konsernya Bang Giok. Ya kita tinggal tunggu undangan aja, kali aja yang Bisa mengundang. dengerin. Bisa dengerin langsung gitu kan. Thank you so much Bang. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman kawan muda di luar sana yang pingin gitu menjadi musisi atau pingin punya karir di dunia kesenian gitu. Iya. Jadi ini bisa menjadi sebuah motivasi baru gitu dan bisa membawa teman-teman jadi lebih semangat lagi ke depannya untuk berkarya gitu di dunia seni gitu. Keren. Terima kasih banyak Bang Giok. Terima kasih kakak. Berkah selalu, sehat selalu gitu kan ya. Sampai ketemu lagi Bang. Juga buat teman-teman, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam Indonesia Maju.